Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh. Sebelum bersaat teduh, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah, kami di dalam Yesus Kristus. Engkau yang sudah mati, bangkit, mengasihi kami, pelihara kami sampai hari ini. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, percaya masih banyak mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang baik, yang setia, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kembali memberkati kami dan menuntun kami, agar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami dalam perenungan firman-Mu dan pembacaan, biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Lukas pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak-anakku, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah saya meminta kepada Tuhan untuk menjadi orang yang pintar?" Lalu ayahnya berkata kepada anaknya, "Mintalah anakku kepada Tuhan kepintaran itu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu." Lalu kembali anak itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah saya meminta kepada Tuhan menjadi orang yang sukses dan kaya?" Kembali ayahnya berkata kepada anaknya, "Mintalah anakku kepada Tuhan kesuksesan dan kekayaan dalam hidupmu." Lalu ayahnya kembali berkata, "Tidak hanya engkau minta kekayaan, kepintaran, kesuksesan, tapi mintalah juga kepada Tuhan menjadi orang yang berguna." Pada hari ini perenungan kita mau belajar dari kitab Injil Lukas, di mana kita tahu Tuhan Yesus sedang mengajarkan pengajaran kepada murid-muridnya tentang hal kewaspadaan. Orang yang waspada digambarkan untuk tetap melakukan tugasnya. Orang yang melakukan tugasnya disebut orang yang berbahagia, sebab ia melakukan tugasnya itu walaupun tuannya pergi meninggalkannya, tetapi hamba itu tetap melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Lalu tuannya akan mengangkat hambanya itu menjadi pengawas atas segala miliknya. Tetapi ada hamba yang jahat yang berkata di dalam hatinya, tuannya tidak akan datang pada waktu ia pergi. Dan ia mulai memukul hamba laki-laki, hamba perempuan, lalu hamba itu makan, minum, dan mabuk. Maka pada waktu itu akhirnya tuan itu datang, dan pada waktu itu ia tidak tahu kalau tuannya datang, maka hamba itu dibunuh, dipukul, bahkan hamba itu disamakan nasibnya dengan orang yang tidak setia. Melalui perumpamaan ini sebenarnya ingin mengingatkan, menyampaikan bahwa kewaspadaan kepada orang yang melakukan tugas yang akan dipercayai oleh tuannya. Bahkan Alkitab mengatakan pada ayat selanjutnya
Ia berkata demikian, tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kepercayaan melakukan tugas, maka ia akan diberikan tanggung jawab yang baik oleh tuannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita mau menjadi orang yang berbahagia, yang melakukan tugas kita lebih berguna lagi. Kita mau menjadi orang yang dapat bertanggung jawab karena itu yang Tuhan mau. Sebab setiap kita memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam kehidupan kita. Marilah kita kerjakan itu dengan setia, dengan percaya bahwa akan hadir Tuhan yang akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. Tuhan mau kita berguna dan lebih berguna untuk orang lain. Biarlah kita tetap berguna siapapun kita. Opa oma sekalipun, walaupun sudah tua, masih tetap berguna. Kita pun terus berguna di dalam kehidupan kita. Besar atau kecil kita bisa berguna di dalam kehidupan ini. Sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan akan melihat, memperhitungkan pekerjaan kita. Jangan sombong kalau kita merasa kita diberikan tugas lebih besar daripada orang lain. Yang Tuhan mau kita kerjakan tugas kita dengan seksama. Karena Tuhan meminta kita melakukan tugas kita dengan rasa tanggung jawab. Sebab orang yang setia akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita yang masih dipercayakan tugas panggilan kita, mari kita melakukan dengan setia. Jangan seperti hamba yang jahat yang melakukan tugasnya dengan seenak-enaknya. Bahkan ia memukul, melukai orang lain. Tapi jadilah hamba yang setia. Hamba yang akan dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Sehingga kita tahu hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Tetaplah kita melakukan yang baik. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita tahu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebesar apapun yang kita tahu, bahwa itu semua kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetaplah berguna, tetaplah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu, untuk kekuatan yang boleh kami dengar. Biarlah kami terus berguna hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan satu hari lagi. Biar Tuhan terus memberkati, menolong kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.